Untuk brand Big Adventure, brand Quechua, dan Hike and Run, siap-siap kalian punya pesaing baru. Sorry, ralat. Punya pesaing berat baru. Di akhir video akan gua kasih tahu kekurangan dan kelebihan dari Dhaulagiri Mahika 5 ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda family tent. Jadi ini salah satu tenda yang cocok untuk lu pakai ketika lu mau camping dengan keluarga. Karena memang di sini kapasitasnya gede dan dikasih fitur-fitur yang menunjang untuk lu nantinya gunakan camping bareng keluarga. Punya teras yang gede, tempat tidur yang nyaman juga. Nanti kita bahas semuanya. Ini adalah tenda dari mereknya Dhaulagiri. Ini untuk packingannya. Packingannya sebetulnya cukup gede karena memang ini namanya family tent. Jadi emang rata-rata family tent itu gede-gede untuk packingannya. Dan berat dari tenda ini kurang lebih 7,2 kilo untuk beratnya. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tenda Arpenas Quechua itu beratnya 9,8 kilo. Jadi ini terbilangnya ringan. Nah, siapa aja pesaing untuk tenda ini? Gue bisa bilang untuk sekarang itu pesaing beratnya itu ada di Rinjani dari Big Adventure, terus ada Arpenas 4.1 dari Quechua, terus ada Chakra dari Hike and Run. Jadi ini dari segi harga nggak beda jauh dan ini terbilangnya dengan tenda yang tadi gue sebutin apple to apple. Untuk tenda Rinjani harganya 2.999.000. Untuk tenda Arpenas kurang lebih harganya 2.500.000. Terus untuk tenda Hike and Run Chakra harganya 2.850.000. Ini harganya 3 juta. Jadi dari segi harga masih di range mereka sebetulnya. Tapi gue bisa bilang dari fitur-fiturnya ini bisa banget bersaing. Bahkan ada beberapa fitur yang tidak dipunyai oleh tenda-tenda yang tadi gue udah sebutin. Kalau kita ngomongin berat, untuk Big Adventure Rinjani itu kurang lebih beratnya 6,7 untuk berat dari Big Adventure Rinjani. Untuk Arpenas lebih berat lagi, 9,7 beratnya. Terus yang terakhir dari Chakra, dari Hike and Run itu beratnya 8 kilo. Untuk berat tenda ini 7,1 kilo. Kalau kita bandingkan tentunya lebih ringan si Rinjani. Kedua yang lebih ringan lagi tenda ini, terus Chakra dan Arpenas. Karena Chakra dan Arpenas itu pakai fiberglass. Ini nanti kita lihat untuk frame yang dipakainya. Sekarang gue kasih tahu ukuran keseluruhan dari tenda ini. Biar nantinya lu tahu lu butuh berapa gede untuk space yang dibutuhkan yang nantinya akan didirikan tenda ini. Untuk panjang dulu nih. Dari ujung teras depan sampai belakang sini. Ini panjangnya 410 cm. Dan untuk lebar dari kiri ke kanan sana 260 cm. Dan untuk tingginya ini bisa sholat di dalam. Nah, untuk tingginya. Karena tingginya ini 180 cm. Rata-rata orang Indonesia 170, 165 dan 160 ya ini akan nyaman banget untuk berkegiatan di depan sini ataupun di dalam sini. Apalagi kalau emang lu mau sholat nantinya di sini luas banget tempatnya dan dipastikan nggak bakal nunduk kepala lu karena tingginya ini 180 cm. Sekarang gue akan bahas waterproof rating dan bahan yang dipakai di tenda Mahika 5 ini. Kalau lihat secara detail, di sini pakai bahan 210T ripstop polyester. Di sini ada ripstopnya gitu, bukan hanya polyester. Jadi biasanya lebih kuat ketika memakai polyester kayak gini. Dan waterproof rating dari tenda ini 3000 mm. Itu angka yang aman ketika dipakai untuk menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia. Dan yang berbeda dengan tenda-tenda lain di bagian outernya, untuk outer di tenda Mahika 5 ini mempunyai UPF 50+. Seperti yang gua sering bilang, UPF 50+ itu apa Bang? Jadi gua kasih tahu dulu, nggak semua tenda yang mempunyai UPF 50+ di tenda ini punya. Dan di tenda-tenda Big Adventure gue sering menemukan hampir semua tendanya udah pakai UPF 50+. Jadi UPF 50+ ini adanya di bagian outer. Jadi kalau emang selama ini lu memakai sunscreen atau sunblock di badan lu, itu untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari. Nah, di sini udah ada lapisan pelindungnya. Jadi ketika nantinya lu di dalam tenda, ketika tersorot sinar matahari, dilindungi oleh
bahan ini karena ada lapisan UPF 50+ untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari. Nah, dan yang penting juga di bagian outer itu adalah sim seal. Nah, jadi ketika nantinya lo memilih tenda itu, lo harus memastikan di bagian jahitan-jahitan outernya ini udah memakai sim seal. Gua kasih contoh di sini. Ini udah pakai sim seal di jahitan-jahitannya. Jadi ketika nantinya air itu tidak akan rembes melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan karena udah disegel atau disim seal kayak gini. Dan sekarang kita ngomongin frame yang dipakai di tenda ini. Kalau kita bandingkan dengan tenda-tenda yang tadi gua sebutin di awal, kalau Rinjani sama dengan tenda ini, yaitu memakai bahan frame aluminium alloy. Rinjani juga sama. Kalau untuk Arpenas dan Cakra masih memakai fiberglass. Jadi gue bisa bilang lebih ngejagoin ini dan ngejagoin Rinjani dari Big Adventure untuk frame yang dipakai. Karena frame aluminium alloy kayak gini biasanya ke harga tendanya juga lebih mahal, tapi lebih kuat ketika nantinya menahan terpaan angin kencang. Jadi gua pribadi sih lebih ngerasa tenang ya kalau punya tenda dengan frame aluminium alloy kayak gini. Apalagi ini tenda family tent ya. Tenda yang gede, tenda yang tinggi, jadi mudah banget terkena terpaan angin. Kalau framenya aluminium alloy kayak gini, ngerasa aman kalau gua. Dan ada bagian yang paling gua suka di bagian pasaknya. Dibandingkan tenda Big Adventure Rinjani, Arpenas dari Quechua, terus Cakra dari Hike and Run, dari pasak, gue lebih suka pasak dari Dhaulagiri Mahika 5 ini. Bisa lihat untuk pasaknya. Yang pertama, ini bahannya itu pakai baja ya, jadi nggak mudah untuk bengkok sebetulnya, tapi tetap ada potensi untuk bengkok, tapi biasanya lebih kuat. Dan yang spesial di bagian sini, di sini untuk pengait, dan di bagian sini nanti untuk floor vestibul seperti ini nih. Nih, kalau gua sih dikaitkan dengan floor vestibul. Jadi tenda ini kan ada floornya, jadi dikaitkan kayak gini nih. Nah, ini pun bahannya sebetulnya udah glow in the dark. Jadi ketika nantinya malam-malam untuk mengurangi orang-orang kesandung ya ke pasak kita atau biasanya ke tali kan, ini bisa menyala kemungkinannya karena memang udah glow in the dark. Termasuk talinya juga udah reflektif dan untuk di bagian holder ini pun udah glow in the dark juga nih. Nah, jadi ini salah satu fitur dengan detail yang bagus, yang mana akan berguna banget lah ketika nantinya kita pasang tenda ini di area camp, apalagi kondisi malam, karena ban holder dan di ujung pasak ini udah pakai bahan glow in the dark. Sekarang gua ajak keliling dulu dari depan sini dulu nih. Jadi depan sini punya satu pintu besar, akses gede nih di bagian depan sini. Terus di bagian kiri sini ada pintu juga. Dan ini pintunya nanti bisa lu tutup atau dibuka kayak gini, tergantung keperluan lo. Ini gua posisi ditutup, kalau emang nantinya mau ini gua posisi dibuka, tapi kalau emang nantinya mau ditutup, boleh tinggal pasang aja resletingnya. Tapi kalau emang lu kebetulan punya trekking pole atau memang punya tiang kanopi kayak gini yang di depan gitu, tinggal dipasang kayak gini aja. Nah, ini gua coba untuk tutup aja ya. Nah, biar kelihatan ketika kondisi ditutup tuh kayak gimana. Nah, bukan hanya di kanan aja, di sebelah kiri pun masih ada pintunya. Tuh. Oke, jadi bisa ke sini. Nah, di sini. Sama seperti pintu yang sebelah kanan tadi, ini bisa ditutup juga. Dan bentuk pintunya mirip ya. Kan ada juga yang sebelah kanan model kayak gini, tapi sebelah kirinya ada yang miring gitu. Kalau ini bentuknya sama aja untuk kanan dan kiri. Nantinya bisa lu jadikan kanopi kayak gini. Untuk nyimpen motor mungkin di sini bisa juga. Atau nantinya ditutup kayak gini aja. Gue contohin untuk ditutupnya. Biar kelihatan kondisi ditutup tuh kayak gimana. Oke. Nah, di bagian belakang, kalau kita lihat nih. Di bagian belakang sini enggak ada pintu sama sekali, hanya ada ventilasi udara di sini. Nah, di sini ada ventilasi udara. Jadi di belakang sini tuh enggak ada akses untuk kita masuk. Sekarang akan gue bandingkan perbandingan kekompletan pintu yang ada di tenda ini
dengan tenda Big Adventure Rinjani, Arpenas dari Quechua, dan tenda Cakra dari Hike and Run. Kita bahas dulu yang ini, gue ingetin sekali lagi nih. Untuk tenda Mahika 5 ini, pintunya itu ada 3 di bagian depan. Di tengah, di kanan, dan di kiri. Nah, untuk pintu Rinjani dari Big Adventure itu hanya di depan dan di sebelah kanan aja. Di sebelah kirinya itu hanya ada jendela pakai kayak semacam bahan plastik atau bahan transparan gitu. Untuk tenda Quechua Arpenas, pintunya itu hanya di depan aja. Di kanan dan kiri itu nggak bisa dibuka. Untuk di kanan kalau nggak salah sama dengan Rinjani, kayak ada jendela pakai bahan transparan gitu. Nah, untuk Hike and Run Cakra justru lebih komplit dibandingkan 3 brand termasuk Mahika ini dari Dhaulagiri. Untuk Hike and Run Cakra itu pintunya ada di depan kayak gini. Di kanan ada, di kiri ada, dan di belakang ada. Makanya tadi kenapa akhirnya gue bilang di belakang nggak ada pintu. Cakra dari Hike and Run itu ada pintu yang gede di bagian belakang. Gue pernah pakai tenda tersebut dan gue ngerasain fungsinya. Ketika di depan sini udah crowded, udah banyak orang, kita mau ngambil barang yang ada di ujung sana, harus buka sepatu lah, harus buka sendal lah, agak ribet. Tapi karena ada pintu bagian belakang, tinggal buka pintu belakang, mudah banget untuk ambilnya karena memang jadi dekat untuk pengambilan barang-barang yang ada di belakang sana. Jadi jumlah pintu dari keempat brand yang tadi udah gue sebutin, termasuk paling komplit itu ya Cakra. Kedua paling komplit ini, ketiga paling komplit Rinjani dari Big Adventure, dan terakhir itu Arpenas dari Quechua. Di sini di bagian depannya itu atau di bagian vestibul bagian depan tenda ini mempunyai fitur-fitur yang unik dan hampir tidak dipunyai oleh Big Adventure Rinjani, Arpenas tadi, dan Hike and Run tadi. Kita bahas satu-satu di sini. Sekarang kita bahas untuk ukuran dari bagian vestibulnya dulu aja. Untuk lebarnya, ini sebetulnya lebarnya 260 cm. Kalau ngukur dari ujung frame sini sampai ujung frame sebelah kiri. Jadi dari kanan ke kiri 260 cm. Nah, kurang lebih berarti kalau emang ini kan ada jeda nih. Ini kan ada jeda, ada antara inner dan outer itu ada jeda. Jadi kemungkinan kepangkas sekitar 10 cm lah. Taruhlah untuk lebar dari vestibul ini di bagian floornya ini 250 cm. Terus untuk panjang dari tengah sini ke depan situ 200 cm. Dan untuk lebar pintu dari kanan ke kiri sini 200 cm. Jadi ukurannya ini sangat puas lu dapetin sebetulnya. Apalagi untuk camping-camping bareng keluarga, nongkrong-nongkrong depan sini sambil masak-masak, ngobrol-ngobrol, enak banget ini, asli enak banget. Nah, sekarang kita ngomongin floor atau kain tambahan yang ada di bagian vestibul ini. Mahika ini dapat floor vestibul yang menurut gua sangat memuaskan. Yang pertama, di sini floornya itu tidak dipisahkan dengan innernya, karena ini dijahit. Jadi ketika nantinya lu punya tenda ini, untuk inner dengan bahan floor vestibulnya atau kain lantainya, ini udah menyatu. Dan ini udah pakai simsil di bagian dalamnya, jadi kemungkinan air rembes melalui lubang bekas jahitan di bagian penyambung antara inner dan floor vestibul ini nggak terjadi karena udah disimsil di bagian jahitannya. Jadi ketika nantinya lu bawa tenda ini, kemungkinan bagian kain floornya ini ketinggalan itu nggak terjadi, asalkan bagian innernya juga nggak ketinggalan karena udah menyatu. Karena rata-rata ada beberapa yang suka tinggalan, karena kalau kita ngelihat di beberapa brand lain itu nggak dijahit kayak gini, tapi dipisahkan. Nah, yang menarik lagi yang membedakan dengan Rinjani dan Cakra, di bagian floor vestibulnya ini modelnya kayak perahu gitu, yang mana mempunyai dinding-dinding di semua sudutnya. Dari ujung sini mempunyai dinding, ke depan sini, sampai ke sana, sampai ke ujung sebelah kiri sini udah ada dinding-dindingnya. Jadi ketika nantinya kondisi hujan, dari cipratan air itu ketahan oleh dinding-dinding yang ada di semua sudut area floor vestibulnya. Dan ketika nantinya ada genangan air di kiri kanan belakang, ini ada dindingnya juga. Jadi biasanya kalau gua pernah pakai beberapa tenda yang mempunyai tambahan kain di bagian vestibulnya itu kan dipisahkan. Biasanya lebih rembes duluan itu di bagian sini. Ketika di bagian lantainya itu nggak bisa ditembus, dia lari ke bagian depan. Kan nggak dijahit kalau yang lain itu. Ini dijahit. Jadi di sini udah ada dinding di belakang, kiri, kanan, depan.
Jadi udah komplit. Jadi untuk mengurangi cipratan air dan ada aliran air itu udah ditahan oleh dinding-dinding di semua sudut dari floor vestibul yang ada di tenda Dhaulagiri Mahika ini. Sebetulnya untuk floor vestibul dari Dhaulagiri Mahika 5 ini mirip dengan Arpenas 4.1, sama amannya. Kalau Arpenas itu lebih nempel lagi justru dengan bagian outernya itu lebih nempel banget. Kalau ini masih ada jeda lah untuk jarak antara outer dengan bagian inner, karena ini nempelnya ke bagian inner. Nah, kalau kita bandingkan dengan Rinjani dari Big Adventure, Rinjani itu udah include untuk bagian floor vestibulnya, udah dikasih. Cuman nggak ada dinding seperti tenda Dhaulagiri Mahika ini. Kalau Cakra dari Hike and Run malah nggak dikasih sama sekali, jadi lu harus beli lagi. Tentunya agak sulit karena harus menyesuaikan ukurannya lagi. Kalau untuk Arpenas yang tadi gue bilang sama, mempunyai floor yang mempunyai dinding kayak gini, cuman Arpenas lebih nempel ke bagian outernya. Ini salah satu floor vestibul yang akan efektif berguna ketika nantinya lu gunakan apalagi kondisi hujan. Jadi ini salah satu fitur tambahan yang sangat-sangat menarik dan untung banget lah ketika nantinya lu punya tenda ini karena udah ada vestibul sekeren ini. Bukan hanya keren sebetulnya, berguna. Sekarang gue akan ngebahas aksesoris tambahan. Nah ini tiangnya ini bukan include dari Dhaulagiri ya, karena ini pakai tiang dari merek lain. Kenapa akhirnya gue bahas? Karena dari tadi kan gue ngebandingin antara Dhaulagiri, Big Adventure, Arpenas dari Quechua, dan Cakra. Dari keempat brand ini yang udah include atau dikasih tiang kanopinya itu hanya Cakra aja dari Hike and Run. Karena memang untuk di ketiga brandnya itu nggak dikasih atau nggak include untuk tiangnya. Jadi itu salah satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh khususnya tenda Dhaulagiri Mahika ini. Ya semoga nantinya mungkin bisa dijual terpisah. Kalau nggak salah Dhaulagiri ngejual juga terpisah atau ada paketan tambahan ketika nantinya mau beli tenda ini. Ada yang bisa include tiang mungkin atau yang tanpa tiang kayak gini. Dan yang membedakan lagi dari tenda Mahika dari Dhaulagiri ini khususnya dengan Arpenas dan Rinjani, dia tidak mempunyai, tenda ini tidak mempunyai lebihan kain di bagian sini. Nanti gue kasih tahu gambarnya untuk Arpenas dan Rinjani itu ketika pintu ini ditutup ada lebihan kain di sini dan di sini. Jadi ketika nantinya posisi hujan itu air itu akan dialirkan oleh kain lebihan tadi. Untuk cipratan pun potensinya terkurangi karena memang ada lebihan kain. Tapi kompensasinya di bagian vestibul atau floor vestibul ini dikasih dinding. Jadi kalau emang kita ngomongin cipratan ya ketahan juga oleh model floor vestibul yang ada di Dhaulagiri Mahika ini. Nah, di sini ada fitur yang menarik juga yang memang tidak dipunyai nih, atau punya beberapa tenda yang tadi gue sebutin itu, cuman tidak seniat ini. Di bagian depan ini ada kayak semacam topi gitu yang mana memakai frame. Ketika nantinya si kain ini dilipat, ini lumayan ada topi ini di bagian atas sini. Jadi ketika ada tetesan air dari atas sini atau embun-embun itu ditahan oleh bahan yang ada di sini. Jadi ini salah satu fitur yang unik juga, yang mana mempunyai topi. Biasanya ada topi juga, cuman tidak seniat inilah untuk tenda-tendanya. Ini bisa mengurangi tetesan air yang nantinya akan langsung ke sini. Dan kalau lu lihat di sini, ini ada ventilasi udaranya juga. Itu ada ventilasi udaranya juga di bagian dalam sini. Jadi ini topi yang niat sih, sampai pakai frame kayak gini kalau dibandingkan Rinjani, Arpenas, dan Cakra. Sekarang gua akan ngomongin fitur terakhir yang ada di bagian vestibul dari tenda Dhaulagiri Mahika 5 ini. Nah, fiturnya ada di bagian atas ini. Ini bisa dibilang kayak semacam cerobong asap juga. Jadi di sini ada dua bahan. Di bagian atas itu ada bahan yang berwarna oranye, ini bahan utamanya. Dan di bagian lapisan bawahnya ini memakai bahan mesh. Atau lebih tepatnya ini B3 mesh, karena memang di sini difungsikan untuk ventilasi udara nantinya. Jadi ventilasi ini gunanya untuk apa, Bang? Sesuai namanya tentunya untuk ventilasi, tapi ada fungsi yang memang sekarang lagi diharapkan di beberapa tenda, apalagi tenda family tent, dan akhirnya Dhaulagiri Mahika ini menggunakan juga, yaitu ketika nantinya kondisi hujan deras, pasti pintu depan kanan dan kiri ini kan ditutup biar nggak ada tampias ke bagian vestibul depan ini. Tapi ketika pintu ditutup dan hujan deras, lu masih bisa masak di bagian vestibul sini.
ketika nantinya ada asap keluar, bisa langsung keluar lewat cerobong asap sini. Jadi ketika hujan deras, lu masih bisa tetap aman dan nyaman melakukan masak-masak ya di bagian vestibul sini. Karena ketakutan banyak orang adalah asapnya itu suka ngumpul aja di sini hingga akhirnya harus buka salah satu pintu walaupun bukanya cuma sedikit. Ini nggak perlu karena di atas ini udah ada cerobong asap yang gede banget. Jadi itu salah satu fungsi yang memang sekarang lagi diidam-idamkan oleh pendaki itu, apalagi family tent kayak gini yang punya cerobong asap kayak gini. Dan yang punya cerobong asap kayak gini adalah tendanya Rinjani dari Big Adventure dan Arpenas. Untuk Hike and Run Cakra itu nggak punya karena memang hanya ada satu lapis aja. Dan orang-orang tuh takut ini rembes gak bang? Nggak bakal, karena memang di bagian atas ini ada pelapis lagi. Kalau dilihat dari sini, pelapisnya ini lebih gede ya, lebih gede pelapisnya, ruangannya itu. Kalau untuk meshnya lebih kecil, jadi tetap aman. Sekarang kita bahas ke bagian inner tenda ini. Gue akan coba tutup dulu untuk tendanya. Gue tutup dulu untuk pintu tendanya, biar ketahuan nih innernya kayak gimana. Bahan yang dipakai di inner ini pakai bahan 190T polyester. Kalau bagian outer tadi 210T untuk rapatannya dan ripstop polyester. Ini 190T lebih kecil untuk rapatannya dan nggak pakai ripstop karena yang diperlukan di bahan inner kayak gini tuh yang breathable biar nggak terlalu pengap tapi masih mudah untuk bernapas ketika kita berada di dalam inner tenda ini. Nah, ada yang unik yang mana ini berguna banget. Yaitu di bagian innernya di sini ada beberapa tambahan saku yang gede banget. Di kiri ini ada 2 saku dan di kanan sini ada 2 saku. Ini berguna ya karena memang ketika nantinya berkegiatan di sini untuk menyimpan beberapa barang-barang di sini ya bisa banget karena dikasih ini di tenda-tenda yang lain di Rinjani sama Cakra, Arpenas gua agak lupa nggak punya kayaknya nih untuk saku yang ada di depan sini. Yang pasti ini dikasih saku yang gede banget, ada 4 saku. Satu sakunya aja ini gede banget. Nanti kita lihat di dalam itu ada saku apa aja. Nah, ini bagian penting juga yang mana di sini ada kelihatan jeda antara outer dengan bagian innernya. Ini berguna banget karena ketika nantinya lu mempunyai tenda merek apapun, pasti ketika kondisi dingin atau ketika nantinya hujan itu pasti terjadi kondensasi. Bukan bocor ya, tapi kondensasi. Kayak embun gitu. Nah, karena ini double layer dan ini jedanya jauh, ketika nantinya terjadi kondensasi langsung netes ke tanah. Karena memang tidak rapat. Kalau jedanya tidak segede ini, nempel kayak gini, ketika ada embun itu ya langsung nempel ke bagian inner, terus ya ke dalam pun akan menetes, akan bocor juga. Kalau ini jedanya jauh, jadi untuk brand apapun pasti terjadi kondensasi. Makanya pilih tenda yang jedanya jauh kayak gini biar enggak nempel hasil dari kondensasi tersebut. Pintu ini sebetulnya ada 2 lapis. Nah, jadi lapisan pertama itu paling luar itu ada pakai bahan B3 mesh. Jadi ini bahan-bahan mesh yang bener-bener rapat banget. Jadi untuk serangga, semut nggak bisa masuk karena ini bener-bener rapat. Tapi ini ventilasi udaranya bener-bener gede banget kita dapetin. Nah, untuk lapisan keduanya pakai bahan 190T polyester. Untuk apa bang? Kok ini pintunya double-double kayak gini? Jadi ketika nantinya kondisinya lu butuh sirkulasi udara yang gede, lu pakai aja pintu mesh ini. Ini jangan dipakai, tinggal dilipat aja. Tapi kalau emang lu ngerasa dingin banget, lu pengen menutup celah angin biar nggak masuk, tinggal ditutup aja. Untuk bahan keduanya. Jadi ini salah satu pintu yang fleksibel nantinya lu dapetin. Nantinya lu sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan kayak gimana. Oke, gua udah di dalam ruangan utamanya atau tempat kita tidurnya itu nanti di sini. Nah, ini kapasitasnya itu 5 orang untuk Mahika ini, makanya namanya Mahika 5. Tapi ternyata cukup untuk dipasang hanya dengan 4 sleeping pad aja. Tapi ini tetap muat untuk 5 orang di sini. Kayaknya sih 6 orang juga cukup sih kalau emang badannya sedang-sedang aja, nggak terlalu besar. Jadi ini ruangan yang sangat enak banget lu dapetin nantinya. Ya khususnya untuk camping-camping bareng keluarga. Ini akan luasa banget lah untuk lu berkegiatan, entah itu di dalam ruangan utamanya ataupun di bagian depan yang tadi kita udah bahas. Sekarang gua lihat dulu komposisi yang ada di dalam sini. Ini kemungkinan tenda yang akan hangat karena memang untuk ventilasi udaranya hanya ada di bagian atas sini aja.
tapi nggak terlalu pengap. Kenapa? Yang pertama bahannya breathable, yang kedua kalau emang lu memerlukan ventilasi udara selain dari atas sini, yang tadi itu pintunya difungsikan hanya bagian meshnya aja, bagian bahan polyesternya jangan dipakai, dilipat aja, jadi bisa fleksibel kayak gitu. Tapi kalau emang kondisinya dingin, pintu depan ditutup kedua lapisnya, udara hanya di sini aja, plus nantinya untuk pintu ventilasi yang ada di outer itu tinggal ditutup aja biar benar-benar hangat di bagian dalam tenda ini. Dan di bagian dalam tenda ini ada beberapa fitur. Yang pertama di sini ada lampu gantungan untuk lampu tenda. Di sini gue pakai untuk gantungan lampu penerangan bikin video gue nih. Nah, di situ ada gantungannya. Nanti tinggal dicantolkan aja. Terus di bagian kiri sini ada saku memakai mesh. Di bagian kanan sini dikasih saku juga. Di dalam sini tuh kapasitasnya kan 5 orang ya. Kayaknya sih kurang kalau untuk saku yang ada di dalam sini. Makanya kompensasinya di sinilah saku-sakunya tuh. Tadi kenapa akhirnya di depan itu banyak? Karena di dalam sini nggak terlalu banyak. Karena kalau kita mengacu kepada orang yang nantinya akan masuk ke sini kan 5 orang. Untuk 2 saku kayak gini tuh nggak cukup. Ternyata di depan kompensasinya. Jadi aman lah untuk saku yang ada di semua tenda ini. Sekarang gue kasih tahu dulu untuk ukuran dari ruangan utamanya atau tempat kita tidur nantinya. Untuk lebarnya ini 260 cm. Ngukurnya dari mana? Ngukurnya dari ujung frame kanan ke ujung frame kiri. Yang tadi gue bahas kan ada jeda tuh. Kemungkinan sih ini kalau kepangkas dengan jeda itu lebarnya itu bisa jadi 250 cm, ke pangkas 10 cm-an lah. Nah, untuk panjang dari tengah sampai ke belakang sini kurang lebih 210 cm. Dan lagi-lagi ada jeda ya antara inner sini dengan bagian outernya. Jadi kurang lebih 200 cm-an lah untuk panjangnya. Nah, sekarang gue bahas bagian lantainya. Perlu gue kasih tahu dulu, untuk tenda ini tidak ada footprint tambahan untuk di bagian ruangan utamanya. Kalau emang lu terbiasa pakai tenda-tenda gunung yang dapat footprint untuk tempat tidurnya, ini nggak dapet. Makanya kompensasinya dikasih footprint tambahan di bagian depan. Walaupun di bagian lantainya ini atau ruangan utamanya ini tidak ada footprint tambahan, sebetulnya udah cukup tebal karena pakai bahan Oxford 210D dengan waterproof rating 3000 mm. Jadi di atas itu udah ada waterproof ratingnya, di bagian lantainya juga udah pakai waterproof rating 3000 mm, termasuk bagian floor vestibul udah ada PU-nya 3000 mm juga. Jadi aman nih, dari bawah aman, dari atas pun tentunya akan aman juga karena sama-sama di 3000 mm untuk waterproof ratingnya. Nah, ini kenapa akhirnya gua bikin videonya mepet-mepet ke malam gini, buat ngeliatin glow in the dark di bagian pasaknya nih. Bisa lihat ketika terkena cahaya itu kayak semacam ada pantulan warna hijau tuh. Jadi kayak semacam menyimpan cahaya gitu ketika terkena cahaya nantinya. Jadi biar nggak kesandung di bagian pasak-pasaknya, apalagi talinya, di sini udah pakai bahan glow in the dark. Nah, termasuk di bagian holder ini juga nih, di bagian talinya ini udah glow in the dark juga. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan dari tenda Dhaulagiri Mahika 5 ini. Siap-siap ya. Soalnya ini agak banyak untuk kelebihannya. Tetap ada kekurangan, nanti gue sebutin juga. Kelebihan yang pertama adalah udah include floor vestibul di bagian depan sini. Jadi ketika nantinya lo mempunyai tenda ini untuk berkegiatan di bagian depan sini sangat-sangat nyaman karena udah include floornya. Dengan dinding vestibul juga tentunya yang tadi gue udah jelasin jarang dipunyai oleh tenda-tenda di merek lain. Kelebihan berikutnya, di bagian outer tenda ini udah mempunyai waterproof rating 3000 mm dan udah pakai sim seal juga. Itu angka yang aman ketika nantinya lu mau menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia. 3000 mm aman banget. Kelebihan berikutnya juga, di bagian outernya lagi nih, udah ada lapisan UPF 50+ untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang mana biasanya kita pakai sunscreen atau sunblock di badan kita. Di bagian outer tenda ini udah ada lapisannya UPF 50+. Kelebihan berikutnya, di bagian lantai ruangan utama dan di bagian floor atau lantai vestibulnya, masing-masing bahannya udah memakai waterproof rating juga di 3000 mm dan tentunya udah pakai sim seal juga. Kelebihan berikutnya, tenda ini udah pakai frame aluminium alloy yang tadi gue bahas. Untuk tenda Hike and Run Cakra masih pakai fiberglass. Untuk tenda Arpenas
dari Quechua masih pakai fiberglass. Ini udah pakai frame aluminium alloy seperti tenda Big Adventure Rinjani. Cuman bedanya untuk diameternya aja nih. Untuk tenda Big Adventure Rinjani itu diameter framenya itu 11 mm. Untuk tenda Dhaulagiri Mahika ini 9,5 mm. Jadi lebih tebal Rinjani. Tapi untuk ukuran 9,5 untuk menjadi kerangka tenda segede ini masih aman. Kelebihan berikutnya adalah berat dari tenda ini. Yang tadi gua udah bahas, kenapa ini masuk ke dalam list kelebihan? Karena memang kalau dibandingkan dengan Arpenas itu beratnya 9 kilo lebih. Untuk Cakra dari Hike and Run beratnya 8 kilo. Ini beratnya 7,1, walaupun lebih ringan Big Adventure Rinjani yang mana 6,7 kilo. Kelebihan berikutnya, gue suka dari bahan dan bentuk pasak yang ada di tenda ini. Yang pertama, pasaknya itu pakai bahan baja ya, jadi nggak mudah bengkok, tapi tetap ada potensi untuk bengkok. Dan bagian atasnya juga ketika tergetok batu itu masih aman tuh. Terus yang gue suka lagi di pasaknya itu di bagian atasnya ada bahan glow in the dark. Kelebihan berikutnya, tenda ini ada topi yang lumayan gede di bagian depan vestibulnya. Jadi ketika nantinya lu mau melipat tendanya, karena emang lu tidak punya tiang kayak gini nih, lipat aja, tapi masih ada topi itu di bagian depannya. Pakai frame lagi topinya. Bener-bener lihat sebetulnya untuk bagian topinya. Jadi terbilangnya gede untuk topi yang ada di depan vestibul ini. Kelebihan berikutnya, adanya cerobong asap di bagian vestibul atas sini yang tadi gue bilang ketika nantinya lu mau masak di dalam atau di depan vestibul ini di kondisi hujan sekalipun masih tetap bisa masak-masak karena untuk asapnya itu langsung keluar di cerobong asap yang ada di atas di bagian vestibul depan. Kelebihan berikutnya, pintu yang ada di bagian vestibul ini terbilangnya banyak, ada 3, kiri, kanan, dan depan. Kalau dibandingkan dengan tenda Rinjani yang ada 2 pintu aja, apalagi Arpenas hanya ada 1 pintu aja. Jadi untuk akses masuk lu bisa lewat kanan kiri atau depan. Kelebihan berikutnya, tenda ini tinggi pastinya, bisa buat sholat karena tingginya 180 cm. Kalau emang lu mau sholat di bagian dalam sini bisa, apalagi di bagian vestibulnya rata tuh untuk tingginya 180 dari tengah sampai ke depan situ. Jadi untuk sholat berjamaah pun masih bisa banget di bagian vestibul sini. Kelebihan yang terakhir adalah jeda antara inner dan outer yang tadi gue jelasin. Ini jedanya gede banget. Ketika kondensasi di bagian outer itu nggak langsung nempel ke bagian inner, tapi langsung netes ke tanah karena emang jauh untuk jedanya. Sekarang gue ngomongin kekurangan. Ini kekurangannya lebih kepada tergantung lo menggunakannya. Kalau emang lu mau menggunakan tenda ini untuk camping-camping aja, yang mana tendanya ini cuma dijingjing atau dimasukin ke motor, atau disimpan di motor atau di mobil, ini beratnya cukup banget lah, 7,1 kilo kurang lebih. Tapi kalau emang mau dibawa ke gunung, ini beratnya 7,1 kilo itu terbilangnya over lah. Ya kalau dimasukin ke carrier itu cuman muat buat tenda doang, karena rata-rata berat carrier pendaki itu di 10 kilo, 11 kilo, ada yang 9 kilo juga. Ini tendanya doang 7,1 kilo. Jadi kalau untuk dibawa ke atas gunung, beratnya sih kurang recommended. Tapi kalau emang buat camping-camping aja, sangat recommended. Kenapa akhirnya gue ngomong kayak gitu? Karena sebetulnya gue pribadi pede nih untuk memakai tenda ini ke atas gunung untuk menahan angin. Tinggal nantinya lu melakukan pemasangan pasaknya harus benar-benar kencang, plus harus memilih tempat yang tepat juga. Jangan pilih yang tengah-tengah, tapi pilih ke pinggir-pinggir aja, biar terpaan angin itu lebih diminimalisir. Kekurangan berikutnya, tidak ada pintu belakang. Awalnya gue nggak masalah dengan tidak ada pintu belakang, tapi ketika gue udah nyobain tenda Hike and Run Cakra yang punya pintu belakang, gue ngerasain fungsinya. Ketika di bagian depan itu banyak orang, gue mau masuk ke bagian dalam dan kebetulan barangnya ada di ujung, harus buka sepatu atau sendal, repot. Tapi kalau emang ada pintu bagian belakang untuk mengambil barang-barang yang ada di ujung, bisa digapai dengan mudah. Kekurangan berikutnya, tidak include tiang di bagian kanopinya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Lagi-lagi gue bandingkan dengan beberapa produk, salah satunya Hike and Run itu udah include tiangnya ada 4 batang. Jadi untuk kanopi depan punya pintu, untuk kanopi kanan itu punya pintu juga. Jadi semoga nanti mungkin Dhaulagiri include atau dijual terpisah atau dijual paketan. Ada yang dijual tendanya doang dan ada yang dijual tenda plus tiangnya juga. Kekurangan yang terakhir, tidak ada footprint di ruangan utama atau di ruangan untuk lu tidur nantinya. Walaupun tadi gue bilang bahannya
tebal, tapi untuk jangka panjang, terus jaga-jaga juga kita nggak menemukan tanah yang rata, malah banyak akar dan batu. Kalau emang ada footprint, lebih aman kita ngerasanya. Ini nggak ada footprintnya. Semoga nanti Daulagiri juga menyediakan footprint terpisah atau dijual terpisah, atau balik lagi ada paketan dengan footprint atau tanpa footprint. Oke, itu aja. Lumayan panjang atau terbilangnya panjang banget untuk pembahasan Daulagiri Mahika 5 ini, karena memang gue pun excited untuk ngebahasnya, plus gue suka banget untuk fitur-fitur yang dikasih oleh Daulagiri Mahika 5 ini. Kalau emang lu pengen produk ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja. Buruan, nanti kehabisan. Terutama warna ini ya. Sekarang banyak yang nyari juga untuk Tera 4 Pro, untuk warna ini udah ludes di mana-mana, tinggal warna biru aja. Ini ada dua warna dengan warna hijau. Tadi gua lupa juga untuk nyebutin. Warna ini biasanya jadi warna favorit. Kalau emang lu pengen, lu buruan sikat aja. Linknya udah ada di bawah. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.